Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, diundang untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia, PSI, 2025. Kongres PSI tahun ini akan digelar di kota asal Jokowi yakni Solo, Jawa Tengah pada besok Sabtu dan Minggu, 19 hingga 20 Juli 2025. Agenda Kongres PSI 2025 ini adalah penetapan hasil pemilihan Ketua Umum, Ketum, yang juga diikuti oleh sang petahana Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Menjelang Kongres Nasional, sejumlah pimpinan DPP PSI pun mengunjungi rumah Jokowi di Banjarsari, Solo pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Jokowi diberi jaket dengan logo baru PSI. Jaket berwarna dominan hitam dengan aksen putih dan merah itu dikenakan Jokowi sembari tersenyum menunjukkan gambar gajah, logo baru partai politik, Parpol, yang kini diketuai Kaisang tersebut. Sebagai informasi, PSI sekarang tidak lagi menggunakan bunga mawar merah sebagai lambang atau logo partainya. Logo PSI yang baru ialah siluet gajah dengan badan berwarna hitam dan kepala berwarna merah. Sedangkan, tulisan nama partai juga mulai berganti, bukan lagi nama Partai Solidaritas Indonesia, melainkan PSI Partai Super Tbk. Aksi simbolik penyerahan jaket PSI ini lantas memperkuat rumor bahwa Jokowi akan bergabung sebagai anggota atau bahkan Dewan Pembina PSI. Andi menyebutkan bahwa sosok Jokowi memang telah menjadi role model atau panutan bagi PSI sejak awal partai ini berdiri pada 2014. Adapun Kongres PSI yang akan berlangsung selama 2 hari itu akan digelar di 2 lokasi yaitu di Geraha Sababwana dan Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Selain sebagai tamu undangan, Jokowi juga diminta menjadi pengisi sesi diskusi bersama kader dan pengurus PSI dari seluruh Indonesia. Sesi tersebut rencananya akan digelar dalam format forum terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh peserta kongres. Gimana? Terkait ini Pertemuan hari ini kami silaturahmi dari DPP PSI bertemu dengan Pak Jokowi juga sekalian menyampaikan jaket PSI. Tadi memberikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas. Jadi pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. Sekaligus itu adalah jaket dengan logo baru, dengan simbol baru PSI, yaitu simbol gajah. Pemaknaannya apa nih? Pemberian jaket. Ada harapan juga. Apa pemaknaannya? Gajah. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh. Dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan, gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Kenapa kepalanya merah? Kepalanya merah kenapa? Termasuk Dewan Penasihat. Ada banyak banget nih. Kepalanya merah kenapa? Kepalanya merah ya, memang ada unsur merahnya. Apa? Jadi Kenapa ada putih, merah, dan hitam. Estetik juga ya, menurut saya. Kenapa yang dipilih kepalanya yang merah? Oh ya, nggak apa-apa juga kan, kita dulu juga logonya merah. Gitu. Pak itu artinya untuk Pak Jokowi apa Pak? Dikasihkan ke Pak Jokowi Pak. Ada harapan mungkin apa gitu gabung. Tentu Pak Jokowi ini kan sejak awal ini menjadi role modelnya PSI ya. Terus terang kelahiran PSI juga karena kami melihat kiprah Pak Jokowi. Anak-anak muda yang bergabung di PSI di awal itu adalah orang-orang yang rata-rata nggak punya background politik, tapi kemudian berani masuk ke politik karena melihat kiprah Pak Jokowi bahwa dengan masuk politik akan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Jadi sebagai role model tentu ini adalah sebuah bentuk ekspresi penghormatan kami kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang kita tahu punya jasa begitu besar kepada negeri ini selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Ada ini nggak? Ini tanda mengajak untuk masuk ke PSI gitu Bang? Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya opsi-opsinya ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Kalau kabarnya Pak Jokowi jadi Dewan Pembina PSI sendiri?
Nanti kita akan lihat dalam perjalanan waktu ya Mbak ya. Kalau sejauh ini komunikasinya seperti apa Pak dengan Pak Jokowi Pak? Baik, hari ini kan kami bertemu. Besok rencananya bukan besok, pada saat Kongres tanggal 19 nanti kan Pak Jokowi juga akan mengisi sesi berdiskusi, memberikan ceramah kepada para kader dan pengurus PSI. Kalian kami undang, jadi pada saat sesi Pak Jokowi nanti akan terbuka. Jadi teman-teman wartawan bisa datang untuk melihat dan bisa mengambil kutipan dari acara tersebut. Untuk kesiapan kongres bagaimana? Alhamdulillah sudah hampir selesai Kongres ya, persiapannya sudah tinggal ada perbaikan kecil di sana sini, tapi doakan agar Kongres PS ini berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Mengenai voting untuk Pak, tokoh-tokoh Pak yang mungkin confirm tokoh-tokoh nasional yang confirm Kami datang. undang seluruh partai politik, ketua umum partai politik, relawan Pak Jokowi, dan juga tentu adalah para pengurus, simpatisan dan kader partai. Untuk hasil sementara e-voting bagaimana? Kami tidak bisa bocorkan ya, tapi sejauh ini saya lihat sudah berapa ratus ribu ya. Ada NPK nggak sebentar ya? Saya harus cek ya supaya akurat ya. Saya harus buka lihat data dulu ya. Tapi datanya sudah cukup signifikan, dan kalau saya intip datanya di belakang sekali lagi biar ada unsur kejutan ya. Ini ya kalau saya lihat sih Mas Kaisang memimpin. tapi ada demografi nggak Pak? Mungkin ada kecenderungan kandidat satu di daerah ini lebih unggul, Kaisang diunggul Mas lebih Kaisang yang kuat lain. banget di Jawa Tengah, Jakarta. Kalau 123.000. oke, Tepatnya berapa? 123.003 ya kalau saat ini ya pemilihnya ya. kalau kandidat lain Doron atau yang Broron tuh kuat di Kalimantan, ada di Riau, ada di beberapa tempat juga ya. Jadi memang basis-basis dukungannya, karena memang para kandidat ini kan datang langsung ke tempat-tempat yang mereka mendapatkan dukungan dan kemudian berkampanye. ada tudingan juga kalau ini hanya mengukuhkan Mas Kaisang gitu Pak. Itu gimana menanggapi itu? Enggak juga Mas, justru terbalik. Proses pemilihan umum ini atau pemilihan raya PS ini justru kita membuka ruang kepada orang baik yang mendukung Mas Kaisang atau tidak mendukung Mas Kaisang. Jadi justru ini proses yang demokratis seperti pemilu pada umumnya. Teman-teman misalnya di pemilu kita bisa berkampanye untuk mendukung seorang kandidat atau berkampanye untuk tidak mendukung, atau memilih seorang kandidat atau tidak memilih seorang kandidat. Justru proses pemilihan raya ini justru pemilihan demokratis. Jadi ini nanti yang akan menentukan adalah seluruh anggota PSI. Kita akan lihat apa aspirasinya terkait dengan ketua umum. Jadi kalau tuduhannya untuk mengukuhkan, terbalik. Kalau untuk mengukuhkan nggak perlu ada pemilihan raya PSI. Justru pemilihan raya ini membuka ruang demokrasi bagi yang setuju maupun tidak setuju. Ketika hasil itu keluar, tentu kita semua harus menerima hasilnya sebagaimana kita menerima hasil pemilu, meskipun mungkin kita setuju, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan hasilnya, kita semua harus menerima itu sebagai satu proses demokrasi. Nah, kalau nanti Kongres nanti untuk apa yang acara yang terbuka dan tertutup untuk publik apa aja Pak? Nanti tanggal 19 yang akan terbuka itu nanti pada saat pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih. Itu sekitar pukul 15 kalau dilihat di jadwal. Setelah itu sekitar pukul 16 ada sesi ceramah, diskusi bersama Pak Jokowi. Itu sekitar sampai maghrib ya, dan pada malam hari nanti akan ada sesi diskusi, ini juga terbuka ya. Seminar kita mengundang pihak dari luar, independen. Yang pertama narasumbernya ada Afri Madona, Direktur Eksekutif dari Populi Center, satu pollster, lembaga polling terkenal. Kemudian ada Pak Zulfan Lindan, seorang politisi senior. Kemudian ada Pak Suwardi, dosen Unisri Solo ya. Pak, terkait nanti di Kongres, adakah tokoh-tokoh nasional yang akan menyatakan bergabung dengan PSI? Ada. Nantikan aja. Kalau nggak ada kejutan dong Mas. Datang ya. Kalau yang acara tertutup hanya untuk internal PSI aja ada juga? Ada beberapa acara yang memang sifatnya internal, keputusan-keputusan terkait dengan misalnya kami menetapkan garis besar haluan partai dan lain sebagainya terkait dengan rancangan strategis pemenangan untuk 5 tahun ke depan. Itu tentu forum-forum yang tertutup dan tidak bisa kami buka ke publik. Itu minggunya atau? Enggak, hari tanggal 19. Tanggal 19 dari pagi sampai pukul 15. Nanti pukul 15 kita buka ruang untuk para wartawan untuk menyiarkan langsung, monggo datang untuk melihat, silahkan. Untuk kehadiran VIP, Pak Presiden dan Pak Wakil Pak Presiden akan hadir insya Allah, rencananya sejauh ini confirm. Demikian juga Pak Wakil Presiden pada tanggal 20. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat malam. Itu yang di Editorium. Kalau yang terbuka tadi yang 19 di Geraha Sabah. Di Geraha Sabah, tanggal 19 di Geraha Sabah. Jadi jangan salah, 19 di Geraha Sabah,
pukul 15 teman-teman bisa datang. Tapi jangan lupa tanggal 19 itu di pembukaan teman-teman juga bisa datang. Karena pada saat pembukaan itu akan ada beberapa sesi, termasuk juga bagian yang penting juga pendiri PSI Pak Jeffrey Giovanni akan memberikan pengantar untuk kongres. Kemudian juga itu momentum di awal teman-teman bisa menanyakan update terkait dengan kongres juga. Jadi pagi itu sudah terbuka. Jadi monggo kita akan rencana konferensi pers sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan langsung ke Geraha Sabah. Kita akan ada konferensi pers pagi, kemudian ada pembukaan. Kemudian setelah pembukaan itu teman-teman bisa nanya lagi, wawancara lagi dan lain sebagainya, bisa ngambil kutipan dari proses pembukaan tadi. Kemudian setelah itu sidang tertutup sampai pukul 15. Pukul 15 kita buka lagi, wartawan boleh datang untuk menyaksikan proses pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih pemilu raya. Udah ya? Dalam kongres ini nanti akan dihadiri pengurus sama kader berapa mungkin akan kongres? Yang kongres yang tanggal berapa, Mas? Yang ini besok di sini yang 19. 19. Kalau 19 itu kan kita karena memang ini kita membatasi hanya pengurus DPW, DPD, kepala daerah dan legislator dari PSI. Jadi ada sekitar 1.200-an lebih. Kalau tanggal 20? Tanggal 20 lebih banyak. Jadi itu kombinasi di antara pengurus, kader, kepala daerah, legislator, simpatisan, ada relawan juga dan lain sebagainya. Itu sekitar 9.000 atau 10.000 orang karena kapasitasnya memang seperti itu. Tapi di luar mungkin akan ada lebih banyak lagi para pendukung PSI. Doakan Mas ya Mbak ya supaya lancar semua. Terima kasih Pak Turnuun, terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.